Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Agung Kubah Timah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita wujudkan dengan cara kita mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Alhamdulillah, kita baru saja melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Sholat merupakan perintah Allah dan berjamaah adalah sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa salawat kita haturkan pula kepada tauladan kita, junjungan kita, panutan kita, baginda yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari Jumat, Bapak Ibu, disunnahkan kita untuk banyak-banyak bersolawat. Sangat dianjurkan untuk memperbanyak solawat. Oleh sebab itu maka mari manfaatkan waktu luang kita di hari ini dengan kita banyak-banyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan orang yang senang bersalawat, gemar bersalawat, nantinya di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita niat untuk i'tikaf di masjid ini sembari kita mengkaji bersama-sama kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, ya, kumpulan doa dan zikir yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah. Ini panjang ya Bapak Ibu pembahasannya mengenai sakit dan kematian. Karena memang kita sebagai manusia pasti merasakan sakit. Apakah sakitnya itu ada sebabnya maupun tanpa sebab. Tiba-tiba menyerang begitu ya. Kematian juga begitu. Ya. Ada yang seseorang itu wafat ya karena diawali ya mungkin sakit, atau juga ada seseorang yang wafat secara tiba-tiba ya, dan tidak sedikit Pak yang seperti itu ya. Tiba-tiba seseorang itu meninggal dunia ya. Makanya penting kita untuk berdoa ya, memohon perlindungan kepada Allah. Lebih-lebih kalau kita di jalan Pak. Kemarin saya lihat ada video di Jok Bangka. Update itu Pak, Jok Bangka. Ada kecelakaan, tidak tahu juga itu di mana ya Allah. Bapak bertumbur motor sama mobil Pertamina apa ya? Truk gitu Pak ya. Di mana? Sini ya. Kace ya Allah. Untung ada CCTV, jadi jelas itu. Entahlah, wallahu alam gimana. Apakah meninggal dunia atau gimana ya Allah. Makanya Pak,
Doa naik kendaraan itu terus dibaca. Apa doanya Pak? Naik kendaraan kita ulang-ulang. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya. Keluar rumah kita bertawakal kepada Allah. Ya. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Sembari berharap tentunya agar Allah menjaga kita, melindungi kita. Ya. Kita bertawakal. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Maka ini kita melanjutkan pembahasan di pekan sebelumnya. Kemarin tentang menghibur orang yang sakit, ya, atau orang yang sedang berada di ambang kematiannya. Maka sekarang kita lanjutkan pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fi tashhiyatil marid. Ini pembahasan mengenai membangkitkan selera orang yang sedang sakit. Kita baca ini hadisnya. Rawaina fi kitabai Ibnu Majah wa Ibnu Sunni bi isnadin dha'ifin an Anas radhiyallahu anhu qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala rajulin ya'uduhu faqala hal tashtahi shay'an tashtahi ka'ka'an qala na'am fatalabahu lahu. Kami telah meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah dan Ibnu Sunni dengan sanad yang dhaif melalui sahabat Anas radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah seorang laki ya'uduhu dalam rangka menjenguknya. Lalu Nabi bersabda, apakah engkau menginginkan sesuatu? Tashtahi ka'ka, apakah engkau menginginkan kue? Ka'ka. Ya. Lelaki yang sakit itu menjawab, iya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mencarinya untuk dia, orang yang sedang sakit. Kalau orang sakit, diajak ngobrol, mana tahu pengen sesuatu Pak. Kita tawarkan, mana tahu dia mau makan dan sebagainya. Nabi pun pernah melakukan hal yang demikian. Ya. Di hadis setelahnya, wa rawaina fi kitabai at-Tirmidzi wa Ibnu Majah an Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tukrihu mardakum 'ala at-ta'am fa inna Allaha yut'imuhum wa yasqihim. Qala at-Tirmidzi haditsun hasan. Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tukrihu mardakum 'ala at-ta'am. Janganlah kalian memaksa orang yang sakit di antara kalian untuk makan, karena sesungguhnya Allah lah yang memberi mereka makan dan minum. Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Jadi jangan paksa orang yang sakit makan Pak, ya tawarkan saja mau apa gitu. Jangan dipaksa, dijejeli gitu Pak. Ayo makan yuk. Jadi kalau di sini berarti adabnya
ditawarkan, ya tentunya makanan yang ya boleh gitu ya, karena mungkin ada makanan yang tidak boleh dimakan oleh orang yang sedang sakit. Kalau di sini Masya Allah Nabi mengatakan fa innallaha yut'imuhum wa yasqihim, Allah yang memberi mereka makan dan minum, ya Allah sendiri, Masya Allah ya. Jadi menjenguk orang sakit itu Pak sunnah, ya bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Besar pahalanya Pak ya, menjenguk orang yang sakit. Kita tawarkan kepadanya mau sesuatu ya, kalau mau kita boleh mencarinya, mencari makanan itu. Seperti ini Pak ya, teringat kayak bapak mungkin punya istri dulu ngidam Pak, nak apa, nak ini, nak tu, semuanya dicari akhirnya. Karena sebenarnya istri kita yang sedang hamil itu merasakan kesakitan Pak ya. Sakit itu capek, lelah, bawa namanya hamil. Makanya hamil itu Pak secara lughah itu kan artinya pembawa. Hamala yahmilu, membawa. Hamil dia sedang membawa, kemana-mana dibawa. Apa itu? Bayi, calon bayi yang akan lahir, anak kita, buah hati kita, dibawa kemana-mana Pak. Capek, sakit, berarti ya bisa masuk ini Pak. Dibelilah. Bahkan hal yang seperti yang mustahil dicari Pak, ya Allah. Jadi kita pernah menawarkan orang yang sedang sakit sesuatu, karena Nabi pun melakukannya. Itu dua hadis mengenai bab ini. Kemudian ini yang juga tidak kalah penting adalah bab talabil uwadi ad-du'a minal marid. Ini bab tentang meminta doa dari orang yang sakit. Rawaina fi Sunan Ibni Majah wa kitab Ibn Sunni bi isnadin sahih aw hasan an Maimun ibni Mihran an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhalta ala maridin famurhu falyad'u lak fa inna du'aahu ka du'ail malaikah. Kami telah meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah dan Ibnu Sunni dengan sanad yang sahih atau hasan dari sahabat Maimun bin Mihran. Beliau mendapatkan hadis ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila engkau masuk menjenguk orang yang sakit, maka mintalah kepadanya agar ia mendoakan untukmu, karena sesungguhnya doa orang yang sedang sakit seperti doanya malaikat. Masya Allah. Pernah diamalkan nggak ini Pak? Menjenguk orang sakit minta doa. Ini ke depan harus diamalkan ini Pak. Selain kita pun mendoakan orang yang sakit, kita minta doa kepada orang yang sakit. Karena doa orang yang sakit seperti doanya malaikat. Masya Allah. Kalau sakitnya sakit ringan gimana? Wallahu a'lam Pak ya. Sakit gigi misalnya, doa-doa. Sakit gigi Pak, ya Allah. Tapi intinya ya, ketika kita sakit, itu saat yang tepat juga kita berdoa kepada Allah. Lisan kita
ucapkan hal-hal yang baik, Pak. Jangan sampai lisan kita malah keluar hal-hal yang buruk, naudzubillah. Apalagi kepada anak nantinya. Kadang-kadang kita cucu gitu ya, pas sakit lisannya tidak terjaga, akhirnya keluarlah hal-hal yang tidak baik. Kalau bisa sumpahi anak kita, cucu kita hal yang baik, Pak. Sumpah kyo jadi orang soleh misalnya, Pak. Jadi Pak, insya Allah orang soleh. Seperti kisah siapa itu ya, Allahu a'lam, disumpahi jadi apa, bukan sumpah ya, tapi wallahu alam didoakan Imam Masjidil Haram apa kalau tidak salah. Ternyata lisan seorang ibu masin, Pak, makbul ya doanya itu. Maka penting juga kita menjaga lisan. Nah, ketika kita menjenguk orang yang sakit, maka di sini Nabi menganjurkan agar kita pun meminta doa dari orang yang sakit. Ya. Jadi saling mendoakan. Ya, kita mendoakan orang yang sakit agar cepat sembuh. Nah, orang yang sakit pun kita minta doa darinya, agar mendoakan kita seperti itu ya. Kemudian bab wa'zil marid ba'da afiyatih. Ini ada bab mengenai nasihat orang yang baru sembuh dari sakit. Qala Allah Ta'ala wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Wa qala Ta'ala wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Al-ayah. Wal ayat fil babi katsiratun ma'rufatun. Nah, ini terkait nasihat bagi orang yang baru sembuh dari sakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula. Artinya, dan tunaikanlah, penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Dan orang-orang yang menepati janjinya apabila mereka berjanji. Dan ayat-ayat Al-Quran yang menyangkut hal ini cukup banyak jumlahnya ya. Jadi Imam Nawawi mengawali bab ini dengan ayat Al-Quran, kemudian sebuah hadis, rawaina fi kitab Ibn Sunni an Khawwat Ibn Jubair radhiyallahu an qala maridtu fa'adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala sahhal jism ya Khawwat. Qultu wa jismuka ya Rasulullah. Qala fa fillahi bima wa'adta. Qultu ma wa'adtu Allah syai'an. Qala bala innahu ma min 'abdin yamradu illa ahdatsallahi 'azza wa jalla khairan fa fillahi bima wa'adta. Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni dari sahabat Khawwat bin Jubair radhiyallahu an. Beliau menceritakan, ketika aku sakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjengukku. Kemudian beliau bersabda, sahhal jism ya Khawwat. Semoga badanmu sehat wahai Khawwat. Aku menjawab, semoga badanmu pun sehat, ya sehat juga ya Rasulullah. Beliau bersabda, tunaikanlah kepada Allah apa yang telah engkau janjikan kepadanya. Aku berkata, aku tidak menjanjikan apa-apa kepada Allah. Beliau bersabda, bala, benar, sesungguhnya tidaklah seorang hamba sakit melainkan Allah menjadikannya suatu kebaikan untuknya. Maka tunaikanlah kepada Allah apa yang telah engkau janjikan kepadanya.
Ini hadis tentang khawat yang sedang sakit, Bapak Ibu ya, yang dirahmati Allah. Jadi apa maksudnya janji ya, menunaikan janji yang telah kita ucapkan. Pernah enggak Pak ketika sakit ya tiba-tiba kita kayak ada nazar lah atau apa Pak ya, atau kita taubat Pak ketika sakit berat, terlintas di pikiran kita taubat, ya Allah kalau sembuh ini ya Allah, rajin sholatku nih ya Allah. Ketika seseorang sakit, Rasulullah mengatakan ya, tidaklah seseorang sakit melainkan Allah menjadikannya suatu kebaikan untuknya. Ketika orang itu sakit, sebenarnya juga dosanya sedang dihapuskan oleh Allah, berguguran. Nah, boleh jadi seseorang itu berjanji melakukan sesuatu, ya taubat misalnya, atau kalau sembuh nih ya Allah, potong kambing ya Allah. Nah, azam, bernazar, maka tunaikan ya. Kadang-kadang gitu Pak, orang yang ketika susah baru akhirnya ingat sama Allah, ya Allah dak lagi dak cemni ya Allah, taubat ya Allah, akhirnya sembuh. Apa yang terjadi Pak? Diulangi kadang Pak. Tapi begitulah maha sayangnya Allah. Allah itu kan punya sifat namanya At-Tawwab ya, menerima taubat. Artinya Bapak-bapak, Allah itu senantiasa terbuka pintu maafnya kepada seorang hamba yang mau kembali kepadanya ya. Dan memang begitulah wataknya manusia, mengulangi kesalahan ya. Tapi artinya ya, kalau bisa ya, walaupun mengulangi dia taubat, ulangi lagi taubat ya. Tapi mudah-mudahan ada satu momentum di mana seseorang benar-benar ya berhenti Pak. Karena kan umur juga tidak ada yang tahu ya. Walaupun Allah menerima taubat, tapi umur pun kita tidak ada yang tahu ya. Artinya sakit itu semoga menjadi tazkirah, pengingat. Akhirnya dia sadar bahwa dia itu hanyalah manusia biasa yang dia pun bisa sakit ya. Badannya lemah ya. Kan orang apa sekarang ya, artinya badannya tegap gitu Pak. Nanti ketika sudah usia lanjut ya akan ini juga apa ya, tidak seperti ketika dia muda gitu ya. Apa naudzubillah gitu Pak. Maksudnya adalah kisah orang yang bikin tato, yang tatonya naga gitu Pak. Pas tua menyusut kan ininya kulitnya, yang artinya gambar naga jadi gambar cacing gitu Pak. Artinya memang suatu saat nanti pun ya kita akan merasakan hal yang sama ya. Badan yang dulunya Masya Allah ya, dipuji ya, bagus, ketika sudah tua melemah. Artinya Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah ya, sudah saatnya kita ya, benar-benar memaksimalkan ibadah kepada Allah ya. Kita bertaubat kepada Allah dan kita ajak ya, orang ya, kita ingatkan orang bahwasannya dunia sementara, akhirat selama-lamanya ya. Karena kalau tidak diingatkan Pak, seseorang itu akan terus lalai ya. Kan kemarin yang jamaah dari Sri Lanka itu Pak ya, kan ada 2 hari di sini, mereka memberikan nasihat ya, ceramah bagus Pak, bahwa kita harus saling mengingatkan satu sama lain.
Kalau tidak kita siapa lagi? Ya, orang-orang yang ya hidupnya mungkin tidak pernah sholat, tidak tahu dia Pak sholat itu. Ketika ditanya kapan terakhir sholat, lagi kecil dulu lah lama ada sholat Pak, Masya Allah. Maka mereka harus kita ingatkan. Yang paling dekat dengan kita mungkin keluarga kita, seperadik kita, ya. Maka kita perlu mengingatkan mereka seperti itu ya. Jadi ini mengenai nasihat orang yang sembuh dari sakit. Kemudian pembahasan yang baru, bab ma yaquluhu man ayyisa min hayati. Ini bab mengenai orang yang tidak ada harapan lagi untuk hidup. Rawaina fi kitab At-Tirmidzi wa Sunan Ibnu Majah an Aisyah radhiyallahu anha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil maut wa 'indahu qadahun fihi ma'un wa huwa yudkhilu yadahu fil qadah thumma yamsahu wajhahu bil ma' thumma yaqul Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Ya Allah, kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabiah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang beliau wafat, sedangkan di sisinya ada sebuah wadah yang berisi air. Beliau memasukkan tangannya ke dalam wadah itu, kemudian mengusapkan wajahnya dengan air. Thumma yaqul, lalu berdoa, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah aku dalam menghadapi rasa sakit, kematian dan sakaratul maut. Ya Allah, bayangkan Pak, ini manusia terbaik ya, yang setelah wafatnya kuburannya didatangi oleh jutaan orang. Kita pun ingin sekali datang ya, menyampaikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelang wafat pun seperti ini Pak, ya Allah. Minta agar Allah menolongnya menghadapi kematian, sakaratul maut. Padahal manusia terbaik ini Pak, ya Allah. Apalagi kita. Allahu Akbar. Karena Nabi SAW wafat itu di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dimakamkan pun di situ Pak, di ghurfah ya, kamar atau rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, beliau mengalami ya sakit menjelang kematiannya. Allahu Akbar. Jadi ini doa yang Nabi baca menjelang beliau wafat. Ya, syukur-syukur kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya bisa artinya sebelum wafat ya kita ya memohon kepada Allah ya. Walaupun memang kadang-kadang seseorang wafat itu ya tidak bisa ngomong dan sebagainya ya. Tapi mudah-mudahanlah kita semuanya wafatnya husnul khatimah, amin ya rabbal alamin ya Allah. Kemudian hadis berikutnya, wa rawaina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa
mustanidun ilayya yaqul Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Kami telah meriwayatkan dalam dua kitab yang sahih, Bukhari dan Muslim, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa sambil menyandarkan kepalanya kepadaku. Kemudian berdoa membaca Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni rahmatilah aku, wa alhiqni birrafiqil a'la, dan kumpulkanlah aku dengan rafiqul a'la. Jadi di sini Imam Nawawi menambahkan wa yustahabbu an yukthira minal Qur'an wal adhkar wa yukrahu lahul jaza' wa su'ul khuluq wa syatmu wal mukhasamah wal munaza'ah fi ghairil umuri diniyah. Orang yang sedang menghadapi, ya artinya sakit tadi, yang tidak ada harapan untuk hidup, ya, disunahkan memperbanyak membaca Al-Quran dan zikir, dan makruh untuknya, ya dia menyesal, ya jaza, ya menyesal, wasu'ul khuluq, berakhlak yang buruk, mencaci maki, bertengkar dan berdebat, ya, tentang masalah selain yang menyangkut perkara dunia. Di Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ada orang-orang yang mungkin divonis ya oleh dokter, ya hidupnya mungkin 1 bulan lagi, ya tidak lama lagi. Maka kalau ini yang terjadi, ya sunnah dan pasti, ya orang tersebut akan mencurahkan seluruhnya, ya bahkan kalau ada kesempatan infak sebanyak-banyaknya, ya. Nah, dan memang ini dianjurkan membaca Al-Quran, zikir, ya intinya jauhi hal-hal yang buruk, akhlak yang buruk, menyesal, mengeluh dan sebagainya. Malah harus memanfaatkannya dengan banyak berbuat baik, beramal salih. Tapi kalau yang terjadi kepada manusia yang mulia ini, ya, kekasih kita Nabi Muhammad SAW, ya beliau memang benar-benar menjelang wafatnya, Bapak Ibu, ya. Itu kisahnya sedih, Pak. Kisah Nabi menjelang wafatnya itu, ya Allah. Ya, kalau kita pernah dengarkan, bahkan malaikat Israel izin untuk mencabut nyawa Nabi SAW. Ya. Pada akhirnya pun Nabi hanya seorang manusia yang akhirnya, ya, meninggalkan dunia ini, wafat, Pak. Sehingga sahabat itu seperti tidak percaya, orang yang selalu mengayomi, ya, mengajari mereka, akhirnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan oleh Abu Bakar bahwa wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Ya, Nabi Muhammad itu hanyalah seorang utusan, dan telah ada utusan-utusan yang lain sebelum beliau, yang dulu pun telah wafat. Nabi Muhammad pun suatu saat akan wafat, dan hari ini beliau wafat. Abu Bakar menguatkan para sahabat radhiyallahu anhum, ya, untuk artinya melanjutkan perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, kita umat Nabi mengaku sebagai umat baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanya cinta tidak sama Nabi, kita pasti jawabnya cinta. Apa buktinya? Harus dibuktikan, Pak. Jangan asal ngomong, ya.
Maka buktinya adalah kita banyak bersolawat dan amalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mudah-mudahan ya ini menjadi bukti kita cinta kepada Nabi, dan semoga pun nantinya kita wafat husnul khatimah, dan pada akhirnya semoga kita dikumpulkan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini saja Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya dan apa yang kita kaji bersama. Ya, tadi semoga sebahagiannya bisa kita amalkan, ya, menjenguk orang sakit, minta doa kepada orang yang sakit, ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.